Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Bupati Sleman yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wiyato Widodo SOS MAP. Terima kasih atas kehadiran beliau dalam rangka menghadiri wisuda Pondok Pesantren Modern Miftahun Najah Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas MTS dan MA dari Kementerian Agama. Yang kami muliakan, yang kami hormati pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Miftahun Najah, Ibu Mas'udah Nasriati PA. Demikian pula yang kami hormati kepada Kepala Madrasah MTS dan MA. Demikian juga Kepala PAUD Miftahun Najah, para ustadz-ustadzah, musyrif-musyrifah, tenaga kependidikan, serta para karyawan. Yang kami hormati Ketua Komite Madrasah MTS dan MA Miftahun Najah. Yang kami hormati pula para tokoh masyarakat yang berkenan hadir memenuhi undangan kami. Demikian pula kami sampaikan penghormatan kepada para wali santri, wisudan, wisudawan, wisudawati Pondok Pesantren Miftahun Najah Yogyakarta. Serta kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia yang telah bekerja keras sehingga acara wisuda pada kesempatan pagi hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Ya, kami cintai dan kami banggakan para wisudawan dan wisudawati Madrasah Sanawiyah Miftahun Najah Yogyakarta serta Madrasah Aliyah Miftahun Najah Yogyakarta. Nderek mangayu bagyo turut berbahagia atas keberhasilan anak-anak didik kami sehingga pada kesempatan pagi ini diwisuda sebagai lulusan MTS dan MA Miftahun Najah Yogyakarta. Tema wisuda pada tahun ini, tahun 2026 adalah bersama mengukir prestasi, mewujudkan generasi Qur'ani menuju sukses sejati. Ada 3 baris kalimat yang sangat bermakna yang akan menjadi pengingat bagi kita semuanya nanti di saat kita menghadapi kehidupan di selepas pondok pesantren ini. Yang pertama adalah bersama mengukir prestasi. Melalui masa yang panjang menjalani pendidikan di pondok pesantren ini merupakan usaha yang tidak mudah. Barangkali anak-anakku semuanya sudah melewati masa-masa yang sulit, terutama dalam menahan diri dan menahan segala keinginan. Di saat anak-anak yang lain mendapatkan banyak keleluasaan dan kebebasan, maka anak-anakku harus menahan diri untuk menahan semuanya itu, untuk tidak larut dalam kebebasan yang dinikmati oleh generasi yang lain. Pada dasarnya
kesuksesan itu hanya akan bisa diraih dengan kemampuan kita untuk menahan diri atau bersabar. Dan di saat kemudian kesabaran itu sampai kepada batasnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengingatkan kita untuk menguat-nguatkan kesabaran itu. Sehingga pesan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan lipat gandakanlah kesabaran. Jadi kesabaran itu memang betul kalau dikatakan ada batasnya, tapi di saat sudah sampai kepada batas itulah maka kemudian kita dikatakan, dipesankan untuk wasabiru, dikuatkan kembali kesabaran itu. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan generasi Qur'ani. Jadi pondok pesantren modern Miftahun Hajah ini berusaha memadukan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ilmu agama. Panduan ilmu agama itu akan menjadi tata cara hidup atau minhajul hayah, sedangkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan menjadi sarana atau wasilah kehidupan atau wasailul hayah. Keduanya ini berjalan seiring, tiada yang boleh diabaikan. Keduanya penting, baik pengetahuan tentang ilmu dan teknologi maupun kepahaman kita tentang ilmu-ilmu agama. Alhamdulillah beberapa prestasi berhasil dicapai yang bahkan melampaui, melebihi ekspektasi atau harapan kami. Di antaranya tolak ukur yang paling mudah, walaupun ini bukan tolak ukur satu-satunya, adalah perolehan nilai TKA di Provinsi DIY. Untuk tingkat MTS, hasil perolehan TKA untuk matematika mendapatkan peringkat yang ketiga. Sedangkan untuk pelajaran bahasa Indonesia mendapatkan peringkat kelima. Untuk tingkat madrasah aliyah, hasil TKA matematika mendapat peringkat yang sama, yaitu peringkat ketiga. Kemudian juga bahasa Indonesia mendapatkan peringkat yang kelima. Dan untuk bahasa Inggris ini masuk dalam 10 besar, jadi peringkat yang ke-10. Ini adalah satu kebanggaan yang luar biasa bagi kita semuanya. Kemudian kita bersyukur atas segala capaian itu. Nah, kebanggaan itu semakin menguat dalam diri kita, sekaligus menumbuhkan rasa syukur, sekaligus juga kita menyampaikan la haula wala quwata illa billah. Karena di antara guru-guru madrasah juga mendapatkan capaian prestasi. Saya sebutkan salah satu saja, Ustadz Waludin selaku Kepala Madrasah MTS Madrasah Sanawiyah Miftahun Hajah ini menjadi juara 1 Kepala Madrasah Inspiratif di DIY. Nah, ada beberapa yang lain termasuk pustakawan kita, Ibu Dini mendapatkan pustakawan inspiratif, kemudian ada Ustadz Muhammad Fatoni ini menjadi juara 1 guru antar lintas iman. Nah, kemudian satu lagi adalah laboran kita di MTS yang juga mendapatkan
prestasi juara 1 sebagai laboran. Jadi prestasi ini ternyata tidak hanya dimiliki oleh dicapai oleh para santri, termasuk guru-guru kita pun alhamdulillah mendapatkan capaian-capaian yang menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Nah, namun demikian segala capaian dan semangat itu tidak menjadikan lupa diri. Maka ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh guru kita Imam Syafi'i memberikan pesan ketika seseorang sedang memulai tahapan mencari ilmu, maka yang pertama yang dia dapatkan adalah keangkuhan atau kebanggaan. Tetapi kebanggaan ini adalah hal yang lumrah karena capaian sudah barang itu menghasilkan rasa senang yang luar biasa. Tapi kemudian akan diikuti dengan marhalah yang berikutnya, tatkala kemudian mencari ilmu lagi, semakin banyak ilmu yang didapatkan, insya Allah kita akan berada pada posisi yang mengatakan di atas langit ada langit. Jadi selepas kita dari MTS nanti ada ladang berjuang lagi di MA, dan MA kita juga menunjukkan prestasi yang sangat bagus. Maka bagi yang lulus MTS kali ini, alangkah baiknya tidak ada pilihan lain, mungkin masuklah ke MA Miftahun Najah. Nah, di tingkat yang lebih tinggi lagi, maka kita akan melihat orang-orang yang berprestasi yang lebih tinggi lagi, dan kita ternyata melihat ada yang lebih tinggi dari apa yang kita capai. Nah, pada marhalah yang ketiga, di saat kita kemudian berada pada tingkat yang lebih tinggi lagi dalam mencari ilmu, maka kita akan mengatakan kita tidak tahu apa-apa. Ternyata ilmu itu begitu luasnya, terutama sekali berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Nah, capaian yang tertinggi bagi seorang yang berilmu agama itu adalah ketika hilangnya takabur dan hilangnya ujub dalam diri kita. Di saat itulah maka kita sebenarnya sudah mendapatkan capaian ilmu agama yang tertinggi. Di saat kita merasa bahwa diri kita itu sebenarnya bukan apa-apa, tetapi itu hanya akan bisa dicapai bagi kita yang mendapatkan ilmu yang semakin banyak. Nah, etapa-etapa atau marhalah-marhalah ini tidak mungkin akan kita dapatkan kecuali dengan melewatinya. Selama seseorang bertahan pada marhalah yang pertama, maka yang dia dapatkan hanyalah membanggakan ilmu yang sedikit. Tetapi di saat dia meningkatkan marhalahnya, tingkatannya, maka dia akan mendapatkan capaian-capaian yang berikutnya, menjadi orang yang semakin tawadhu dan rendah hati. Demikian, selamat dan sukses kepada semuanya wisudawan dan wisudawati, turut berbangga dan turut berbahagia dan turut terharu atas perjuangan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Trilasanto Djoko Suprapto,